apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran kami di kelas 1 adalah mengembangkan keterampilan dasar, membaca, menulis, dan berbicara, serta menumbuhkan kecintaan terhadap literasi sejak dini. Kami juga ingin membentuk karakter peserta didik yang mandiri, percaya diri, dan menghargai nilai-nilai Islam yang menjadi ciri khas sekolah. Oke, kemudian bagaimana posisi kemampuan peserta didik jika dilihat dari tujuan pembelajaran? Untuk posisi kemampuan peserta didik bervariasi. Beberapa peserta didik sudah mulai mengenal huruf dan membaca kata sederhana, sementara yang lain masih membutuhkan bimbingan dalam mengenal huruf dan suku kata. Asesmen awal dilakukan untuk memahami kebutuhan setiap peserta didik dan menyesuaikan metode pembelajaran yang tepat. Oke, kalau tujuan pembelajarannya apakah seperti ini? Mengapa? Untuk tujuannya sendiri dirancang untuk memastikan peserta didik memiliki fondasi yang sangat kuat dalam literasi, yang merupakan kunci untuk pembelajaran di tingkat selanjutnya. Literasi diri membantu peserta didik untuk berpikir kritis, memahami informasi, dan berkomunikasi secara efektif. Selain itu, tujuan ini mendukung program literasi sekolah yang berkomunikasi secara efektif. Selain itu, tujuan ini untuk mendukung program literasi di sekolah dan visi untuk mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Bisakah coba Anda tunjukkan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja itu? Baik, ada beberapa unjuk kerja yang dipilih meliputi A. Membaca dan memahami teks sederhana. Peserta didik harus mampu membaca kalimat pendek dengan lancar dan memahami isinya. Kemudian yang kedua, menulis kalimat pendek, di mana peserta didik harus mampu menulis kalimat sederhana berdasarkan gambar atau petunjuk dari guru. Yang ketiga, menceritakan kembali isi cerita yang didengar, di mana peserta didik harus bisa menceritakan kembali isi cerita dengan urutan yang benar. Kemudian yang keempat, ada membuat karya sederhana, di mana peserta didik harus mampu membuat karya seperti gambar atau puisi pendek yang sederhana berdasarkan tema tertentu. Kemudian yang kelima, ada menunjukkan sikap antusias terhadap kegiatan literasi. Peserta didik harus menunjukkan minat dan partisipasi aktif dalam program literasi, seperti membaca di pojok baca atau perpustakaan. Yang keenam, berkolaborasi dalam kelompok kecil. Peserta didik harus mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas sederhana seperti membuat poster secara bersama-sama. Baiklah, kemudian apa kriteria yang akan Anda nilai untuk dipahami? Untuk kriteria sendiri, kami memiliki beberapa aspek yang akan dinilai, meliputi yang pertama itu peserta didik harus mampu membaca dan memahami teks sederhana dengan baik. Yang kedua, peserta didik harus mampu menulis kalimat sederhana dengan ejaan yang benar. Yang ketiga, peserta didik harus menceritakan isi cerita dengan jelas dan runtut. Dan yang keempat, peserta didik harus menunjukkan kreativitas dalam karya yang dihasilkan. Yang kelima, peserta didik harus memiliki sikap yang positif terhadap pembelajaran dan program literasi. Yang terakhir, peserta didik harus mampu bekerja sama dan menghargai pendapat teman dalam tugas kelompok. Wah, baiklah, sangat informatif sekali ya informasi yang Anda berikan. Kemudian saya ingin tahu bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Untuk kami di SD 07 Sejahtera menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Contohnya dalam diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, serta permainan edukasi dalam pembelajaran IPAS. Peserta didik kelas 1 sering diajak melakukan eksperimen sederhana yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Untuk menggugah minat, kami memulai pembelajaran dengan cerita menarik atau narasi yang relevan sehingga peserta didik merasa terlibat dan penasaran. Wah, oke. Kemudian kalau untuk situasi apa saja yang sekiranya dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar secara menarik, konkret, dan dianggap penting? Kami mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik sangat efektif dalam pembelajaran IPAS. Misalnya, kami
menambah pentingnya menjaga lingkungan dengan contoh nyata di sekitar sekolah. Selain itu, kami memanfaatkan program literasi di perpustakaan, sekolah dasar dan pojok baca di setiap kelas untuk mendukung pembelajaran yang kontekstual. Narasumber dari beberapa profesi juga diundang untuk berbagi pengalaman, membantu peserta didik melihat bagaimana materi pembelajaran diterapkan dalam kehidupan nyata. Oke, lalu bagaimana pendekatan penyampaian materi supaya menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi tersebut? Kami menggunakan berbagai alat bantu seperti video, animasi, peragaan, dan pendekatan cerita atau storytelling. Dalam pembelajaran IPAS, kami menyampaikan video dokumenter yang relevan dengan topik. Dinding karya presentasi peserta didik dan pajangan-pajangan literasi juga digunakan untuk menampilkan hasil pembelajaran, memberi apresiasi terhadap peserta didik dan mendorong rasa ingin tahu lebih lanjut. Selain itu, peserta didik didorong untuk bertanya dan mengeksplorasi lebih dalam melalui proyek-proyek kecil. Oke, kemudian peluang semacam apa yang sekiranya bisa menopang minat peserta didik, terutama ketika keadaan pembelajaran itu terasa sulit? Kami memberikan beberapa proyek menarik seperti eksperimen sains, karya seni, atau kegiatan sosial. Pojok baca di setiap kelas menjadi tempat untuk relaksasi dan belajar mandiri. Waktu belajar di luar kelas seperti kegiatan membaca di taman sekolah membantu menjaga semangat belajar peserta didik. Kami juga memberikan sesi bimbingan tambahan dan tanya jawab bagi peserta didik yang memang memerlukan bantuan dari kami. Kemudian apa saja hambatan yang mungkin menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya keberanian untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk memutuskan? Kami memberikan proyek-proyek menarik seperti eksperimen sains. Hambatan meliputi rasa takut salah, kurangnya dukungan lingkungan, dan keterbatasan fasilitas. Untuk mengatasinya, kami menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Umpan balik yang positif diberikan secara rutin untuk membangun kepercayaan diri peserta didik. Program literasi seperti pajang literasi dan dinding karya peserta didik memberikan ruang untuk kreativitas dan imajinasi peserta didik. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan alat bantu, kami mendukung peserta didik untuk berani berpikir kritis dan berani mengambil resiko dalam belajar. Baiklah, kemudian bagaimana caranya peserta didik itu bisa terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan memberikan pertanyaan penting? Peserta didik di SD 07 Sejahtera akan terlibat dalam proyek berbasis penelitian dan tugas kelompok yang menantang mereka untuk berpikir kritis dan mencari solusi kreatif. Contohnya dalam pelajaran IPAS, kami memberikan tugas kepada peserta didik untuk meneliti dampak polusi terhadap lingkungan dan membuat presentasi tentang temuan mereka. Kami juga mengadakan diskusi di kelas di mana peserta didik dapat berbagi ide dan pendapat mereka tentang berbagai topik penting. Program literasi di perpustakaan, sekolah, dan pojok baca di setiap kelas juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi topik-topik baru dan memperkaya wawasan peserta didik. Kemudian untuk kegiatan belajar sendiri, seperti apa untuk menampilkan kemampuan puncak peserta didik? Apakah pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas juga diperlukan untuk memungkinkan peserta didik supaya bisa mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Kegiatan belajar yang mendukung kemampuan puncak peserta didik meliputi eksperimen sains, proyek seni, dan kegiatan lapangan yang relevan dengan materi pembelajaran. Pekerjaan rumah meliputi tugas membaca, menulis, esai, dan proyek mini yang membantu peserta didik untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Contohnya dalam pelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik mungkin diberi tugas untuk membaca sebuah cerita pendek dan menulis esai tentang tema utama cerita tersebut. Dinding karya peserta didik dan pajangan literasi juga berperan penting dalam memperkuat pembelajaran dengan memamerkan hasil karya mereka yang dapat memperdalam pemahaman peserta didik terhadap konsep yang telah mereka pelajari. Kemudian bagaimana
peserta didik ini untuk dipandu dalam memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka melalui diskusi yang yang aktif, refleksi individu dan umpan balik konstruktif dari guru serta teman sebaya. Misalnya, setelah menyelesaikan sebuah proyek, kami akan mengadakan sesi refleksi di mana peserta didik bisa berbagi dan mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari, serta cara untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka di masa mendatang. Oh begitu. Lalu bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik ini supaya bisa ditingkatkan lagi melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Kami memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merevisi karya mereka. Setelah itu, mereka menerima umpan balik yang membangun dari guru dan teman sebaya. Selain itu, peserta didik juga didorong untuk melakukan penilaian diri dan refleksi tentang pekerjaan yang telah mereka lakukan. Contohnya, setelah menyelesaikan sebuah esai, peserta didik akan dapat menerima umpan balik dari teman sekelas mereka dan melakukan revisi berdasarkan umpan balik tersebut untuk meningkatkan kualitas karya mereka. Baiklah, lalu untuk peserta didik ini bagaimana cara mendorongnya supaya mereka bisa merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Kalau untuk itu, kami mendorong peserta didik merenung pembelajaran dan kinerja mereka itu melalui kegiatan refleksi yang rutin, seperti menulis jurnal, diskusi reflektif, dan evaluasi akhir proyek. Contohnya, setelah mereka menyelesaikan sebuah proyek kelompok, mereka itu nanti bisa menulis refleksi pribadi tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka dalam proyek berikutnya. Kemudian bagaimana caranya supaya peserta didik ini bisa dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri sekaligus penyesuaian? Kami menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan melakukan diskusi tentang kriteria penilaian untuk membantu peserta didik dalam proses penilaian diri dan evaluasi diri. Untuk kelas 1, kami menyediakan contoh sederhana yang relevan dengan usia mereka. Contohnya seperti karya seni atau tulisan yang memenuhi kriteria penilaian. Dalam pembelajaran seni, misalnya kami memberikan rubrik yang jelas yang menjelaskan bagaimana peserta didik bisa menghasilkan karya mereka sendiri dan memperbaiki dengan cara yang sesuai. Lalu bagaimana peserta didik ini bisa terlibat dalam evaluasi diri dari akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, sekaligus mereka punya semangat untuk terus belajar? Untuk itu, kami memberikan umpan balik yang spesifik dan saran yang mudah dipahami oleh peserta didik kelas 1. Kami juga mengadakan sesi refleksi kelompok di mana mereka bisa berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang telah mereka lakukan dan mengenali area yang perlu perbaikan. Misalnya, setelah menyelesaikan kegiatan membaca bersama, kami akan berdiskusi dengan mereka mengenai apa yang mereka pahami dan apa yang perlu dipelajari lebih lanjut, sambil menggunakan alat bantu visual seperti gambar atau papan tulis. Baiklah, lalu untuk peserta didik ini, apakah perlu dibantu dan apabila perlu bagaimana cara membantu mereka untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang kira-kira masih membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Di SD 077 Sejahtera, kami menyediakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Kami juga menyesuaikan tugas dan aktivitasnya berdasarkan tingkat kemampuan dan minat mereka masing-masing. Misalnya, kami menyediakan tugas tambahan untuk peserta didik yang membutuhkan tantangan lebih, dan memberikan bimbingan tambahan untuk peserta didik yang membutuhkan dukungan lebih. Dengan adanya program literasi yang mendukung seperti program literasi di perpustakaan sekolah, seperti pojok baca di setiap kelas, dinding karya peserta didik, dan pajangan literasi, kami memastikan bahwa setiap peserta didik mendapat kesempatan untuk belajar sesuai dengan gaya dan minat mereka. Baiklah, saya selanjutnya ingin bertanya terkait cara menyesuaikan rencana pembelajaran. Apabila ada perubahan kondisi, bagaimana supaya tetap maksimal dalam keterlibatan dan efektivitas pembelajaran?
Kami fleksibel dalam merencanakan dan mengatur ulang kegiatan belajar berdasarkan situasi terkini, seperti menyesuaikan jadwal atau menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Contohnya, jika ada peserta didik yang sakit dan tidak bisa hadir di kelas, kami juga menyediakan materi pembelajaran secara online agar mereka itu tetap bisa mengikuti pembelajaran. Selain itu, kami juga menyesuaikan rencana pembelajaran dengan menggunakan fasilitas literasi yang ada di sekolah, seperti pojok baca pada setiap kelas yang memungkinkan peserta didik tetap terlihat dalam kegiatan membaca meski mereka tidak berada di kelas. Oke, sangat menarik ya. Kemudian untuk pengalaman belajar nih, kira-kira apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman para peserta didik? Kalau untuk pengalaman belajar yang paling baik adalah yang praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, misalnya melalui kegiatan yang melibatkan eksperimen sederhana, proyek lapangan, dan kegiatan kolaboratif. Sebagai contoh, di SD 077 Sejahtera, kami itu mengadakan kegiatan observasi lingkungan sekolah yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara langsung tentang ekosistem di sekitar mereka. Hal ini bisa membantu mereka untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan dalam konteks nyata. Oke, lalu untuk kira-kira meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman itu seperti apa? Untuk meminimalkan kesalahpahaman, kami selalu memastikan bahwa instruksi yang diberikan itu jelas dan mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah diikuti oleh peserta didik, khususnya di kelas 1. Selain itu, kami juga mengadakan diskusi rutin dan memberikan kesempatan untuk mereka bertanya. Di dalam kegiatan belajar ini, kami juga menggunakan alat bantu visual seperti gambar, diagram, dan peta konsep agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Oke, sangat informatif sekali. Lalu mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah terkait upaya-upaya untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran supaya bisa memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas itu seperti apa? Kalau untuk itu, kami merencanakan pembelajaran secara struktur dan tematik, dimulai dari materi yang lebih sederhana dan berkembang secara bertahap ke materi yang lebih kompleks. Setiap tema yang diajarkan selalu melibatkan berbagai aktivitas yang kreatif dan menarik seperti proyek di perpustakaan atau membaca bersama di pojok baca di tiap kelas. Dengan demikian, peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses belajar dan mendapat pengalaman yang menyenangkan serta mendalam. Selain itu, kami juga memberikan ruang untuk refleksi di akhir kegiatan agar mereka dapat menyimpulkan pembelajaran mereka secara lebih baik.